Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqin. Laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahmatullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab dari kitab Riyadhus Shalihin yang ke-56, yaitu bab tentang babu fadli al-ju' wa khushunatul 'aish wal iktisar 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub. Jadi bab ini berisi tentang keutamaan apa? Al-ju', lapar. Kemudian wa khushunatil 'aish. Khushunatil 'aish. Khusyunat itu artinya apa? Kasar. Al-'aish, kehidupan. Artinya hidup yang kasar. Kasar bukan orangnya kasar, bukan. Ya, pakaiannya sangat sederhana sekali. Wal iktisari 'alal qalil, mencukupkan yang sedikit. Minal makul, dari makanan, wal mashrub, dan juga dari minuman. Di bab di kitab yang lain ditambahnya wal malbus, dan pakaian. Makanya kita singkat dari judul yang panjang ini, anjuran hidup sederhana. Gitu ya. Jadi itu dari kita judulnya. Kalau judul aslinya panjang, Pak. Keutamaan lapar, hidup yang keras, kasar ya. Bukan dalam kasar negatif, bukan. Kemudian mencukupkan yang sedikit dari makanan maupun minuman. Artinya makan jangan banyak-banyak, minum juga jangan banyak-banyak. Baik, jamaah rahmatullah. Ya, akan kita bahas adalah satu hadis. Kalau kita baca semuanya, sangat banyak hadisnya dalam bab 56 ini. Kita akan baca satu hadis, nanti langsung kita istifadah, ambil faidahnya, ambil pelajarannya. Hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya yakin semuanya sudah kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang dalam sejarahnya, dalam sirahnya, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tapi subhanallah, riwayatnya memenuhi kitab-kitab hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan. Hampir semuanya isinya full dengan hadisnya Abu Hurairah. Itu menandakan apa, Pak? Tanda apa itu, Pak? Islamnya cuma 3 tahun bersama Nabi, tapi riwayatnya begitu banyak. Jadi kalau kita baca hadis an Abi Hurairah, nanti ada ujungnya radhiyallahu anhu. Baik, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Aulailatin, atau di suatu malam. Kata Hurairah, yang nggak tahu beliau bilangnya apakah malam atau siang gitu. Intinya Nabi keluar. Fa'idha huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Nah, tiba-tiba beliau bertemu dengan dua sahabatnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka beliau bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Abu Bakar, Umar
di waktu ini, di saat ini kok kalian keluar? Apa yang membuat kalian keluar? Qala, mereka berdua menjawab, al-ju'u ya Rasulullah. Al-ju'u ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami keluar ini. Kalau malam ya malam-malam ini kami keluar. Itu yang membawakan kami itu apa? Sebabnya apa? Al-ju'u. Lapar ya Rasulullah. Lihat Pak, dua sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, keluar dari rumahnya ternyata nyari makan. Ya lapar itulah ya. Lapar ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi pun berkomentar, oh wa ana. Wa ana. Artinya apa? Saya juga sama. Ente lapar, saya juga lapar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Demi Allah yang jiwaku, nyawaku ada di tangannya, sungguh telah mengeluarkanku apa yang mengeluarkan kalian juga. Yang membuat kalian keluar, itulah yang membuat aku juga keluar. Artinya sama-sama lapar. Imam Nawawi mengatakan, nah ini faedahnya Pak ya, jawazu dzikril insan ma yanaluhu min alamin wa nahwihi la ala sabil tasyakki wa adamir ridha. Jadi seseorang itu boleh menyebutkan sesuatu yang dia alami. Ya bisa sakit, bisa, nah dalam hadis ini apa? Lapar. Boleh diungkapkan, tapi bukan niatannya litasyakki, bukan karena mengadu, bukan karena mengeluh, bukan karena tidak ridho. Tapi apa? Litasliyati wat tasabburi, untuk menghibur diri, menyenangkan diri, menenangkan diri, dan juga untuk menyabarkan supaya sabar. Ujungnya walitimasi du'ain aw musa'adatin ala tasabbubi fi izalati dzalikal 'arif. Dan tujuannya adalah mencari, ya mungkin ada undangan atau ada bantuan yang kemudian bisa menghilangkan yang mereka alami saat itu. Kalau mereka bertiga lapar, artinya ini ada usaha bagaimana supaya lapar ini tertangani. Nah, ini bagian dari tawakal ya. Bagian dari mengambil sebab. Jadi Bapak kalau lapar jangan di rumah aja. Ya. Keluar rumah nih. Tiba-tiba ada temannya, gila kemana? Ya bingung kan? Udah makan belum? Nah, kayak gitu Pak. Itu namanya ada doa, ada panggilan, ada ajakan. Warung Padang yuk. Nah, dapat makan. Nah, gitu Pak. Artinya Bapak keluar saja. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang yang berikutnya. Maka beliau pun mengucapkan kepada mereka berdua, kuma, berdirilah kalian, bangkit, bangun. Di hadis yang lain memang teksnya itu mereka duduk-duduk. Ya, keluar di rumah duduk-duduk, atau duduk di mana ya, intinya duduk. Maka beliau minta, ayo bangkit. Kuma, faqama ma'ahu. Maka mereka bangkit bersama Nabi SAW. Fa'ata rajulan minal ansar fa'idha huwa laysa fi baitihi. Kemudian ya mereka bangkit ya, bertiga itu, kemudian datang ke satu rajulan, satu sahabat, seorang sahabat minal ansar, dari kalangan ansar ya, datang ke rumah sahabat ansar. Tapi fa'idha huwa laisa fi baitihi. Tapi ternyata sahabat Ansor nggak ada di rumahnya. Baik Pak. Apa pelajaran kita dari bagian teks ini?
maka na alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kibaru ashabihi radhiyallahu anhum minat taqalluli minad dunya wa mabtulu bihi minal ju'. Nah, ini tambahan dari yang pertama tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, bahkan sahabat senior, itu biasa mengalami yang namanya apa Pak? Kondisi lapar. Yang mana kondisi seperti ini menunjukkan berarti mereka kondisinya tidak ada sesuatu di rumahnya. Artinya tidak ada sesuatu di rumah itu biasa bagi Nabi dan juga para sahabat. Nabi kaya apa miskin, Pak? Ragu-ragu jawabnya ini. Kaya apa miskin Nabi itu, Pak? Kaya, Pak. Abu Bakar kaya apa miskin, Pak? Kaya. Umar kaya. Terus kenapa kok sampai lapar seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata sebagian ulama mengatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin yusir thumma ba'da dzalik thumma ba'da qalil yanfat ma indahu li ikhrajihi fi ta'atillah min wujuhil bir wa itharil muhtajin dan seterusnya. Jadi ternyata yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, terutama sahabat-sahabat kibar yang senior itu, adalah mereka itu punya, tetapi yang mereka punya itu nggak lama di rumahnya. Paham Pak ya? Nabi banyak, Abu Bakar punya banyak, Umar juga punya banyak. Tapi yang banyak itu Pak, banyak keluar. Makanya Nabi itu, beliau itu banyak Pak. Bayangin Pak, beliau itu dapat 1/5 dari rampasan perang. Banyak apa sedikit? Jatah Nabi itu 1/5. Banyak sekali itu Pak. Tapi ada nggak bekas di rumahnya? Nggak ada Pak. Jatah 1/5 itu dibagi. Ada yang datang, ya Rasulullah, bagaimana nih ya Rasulullah? Kasih. Ada yang datang Nabi, ya Rasulullah, ya katakanlah seperti sekarang, sulit ya Rasulullah, kena PHK zaman sekarang ya, dikasih, habis di rumah. Jadi jangan heran kalau kemudian di rumah Nabi ternyata ada yang namanya lapar. Cuma sahabat melihatnya Nabi itu cukup terus gitu kan, cukup terus. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang lain itu, Nabi itu dan keluarganya kadang 3 hari itu nggak makan, artinya nggak makan yang selayaknya. Bahkan Nabi pernah mengganjal perutnya. Tapi sekali lagi bukan berarti Nabi itu nggak punya. Nabi punya, tapi kemudian banyak yang keluar. Sehingga habis. Untuk apa? Untuk membantu tadi ya, intinya di wajah-wajah kebaikan, di arah-arah kebaikan. Wa itharil muhtaji, dan lebih mengutamakan orang yang butuh. Wa diyafatit tarikin. Apa diyafatit tarikin? Diyafah itu artinya menjamu orang yang berjalan. Apa menjamu orang berjalan itu? Ya orang lagi perjalanan, ongkos habis, dijamu. Seperti itu Pak. Wa tadhizis saraya. Nah, kadang juga pasukan perang ini butuh perlengkapan. Beliau lengkapi. Dari mana? Ya di antaranya dari harta beliau sendiri. Makanya di rumah nggak ada. Itu yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kita masih ingat kan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Umar itu ketika dimobilisasi Rasulullah SAW untuk mendanai dana perang Tabuk itu, datang dengan separuh hartanya. Saya sudah setengahnya. Sepertinya bisa menyalip Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya.
seluruh harta saya. Lah, keluargamu bagaimana, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kasusnya seperti itu, Pak. Jadi sahabat-sahabat ini, mereka lebih mengutamakan itu tadi, wujuhul khair, jalan-jalan kebaikan, lebih mementingkan orang lain yang butuh. Ketika ada perang, mereka keluar semua, sampai di rumah kosongin. Itu Abu Bakar. Umar mau nyelip juga nggak bisa. Wah, ini kok selip-selipan, ini bagaimana? Nah, itu namanya musabaqah alal khairat. Itu dianjurkan. Bukan sombong-sombongan ya. Tapi niatnya adalah musabaqah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dianjurkan. Jadi nanti kalau di sini butuh dana banyak, Bapak banyak-banyakan nggak apa-apa, Pak. Yang penting tata niat. Musabaqah fil khair. Itu ya. Berikutnya, jamarakumullah, yang ketiga, lamma kanu alaihi min muraqabatillahi ta'ala wa luzumi ta'atihi wal ishtighali bihi fa'arada lahumul ju' alladhi yuz'ijuhum wa yuqlikuhum wa yamna'uhum min kamalin nasyat lil ibadah wa taladdud biha sa'yan li izalatin bil sa'aya li izalatihi bil khuruj. Jadi Nabi SAW dan juga para sahabat, diantaranya Abu Bakar dan Umar itu, mereka ini orang-orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah mereka. Dan mereka kemudian sampai lupa dengan kondisi mereka sendiri. Sampai lapar tuh gak kerasa. Kerasanya bagaimana? Ketika ibadah kok rasanya gak khusyuk gitu ya. Itu baru kerasa, Pak. Saya belum makan. Nah, kayak gitu. Kalau kita ingat makan terus, apa ingat ibadah, Pak? Kalau mereka ibadah sampai nggak ingat makan. Makanya ada hadis, kalau ada makanan di depan mata, kok dipanggil adzan qomat, makan dulu apa salat dulu, Pak? Kata Ibnu Abbas, Nabi itu memerintahkan kita, kalau dalam kondisi seperti itu, makan dulu. Baik, lanjut ya. Berikutnya, kemudian Nabi datang kepada salah satu sahabat dari kalangan Ansor, tapi ternyata tidak ada di rumahnya. Nah, pertanyaannya, Pak, Nabi datang ke rumah sahabat Ansor ini untuk apa? Untuk apa kira-kira, Pak? Untuk dapat makanan. Datang ke sahabat supaya dapat hidangan makanan di rumahnya. Boleh nggak begitu, Pak? Loh, Nabi melakukan loh ya. Nabi melakukan seperti itu. Ibaratnya kayak Bapak, aduh lapar, ke rumahnya si fulan yuk. Itu boleh karena Nabi melakukannya. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan orang itu adalah alladzi yuthaku bihi. Orang itu bisa dipercaya. Artinya kita ngerti orang itu adalah orang yang min ahlil khair. Min ahlil khair. Dia tidak akan pernah menolak tamu, dia tidak akan pernah mendiamkan tamu. Dia orang yang begitu bersemangat, begitu bergembira kalau ada tamu, dan tidak ingin tamunya itu di rumah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sedih kalau nggak bisa menjamu tamu. Nah, kalau orang seperti ini, kita boleh, Pak, seperti itu, Pak. Jadi teman dekat gitu ya, teman karib. Kalau ke rumahnya, biasanya dikasih makan. Ya sudah, yuk ke rumah yuk. Sampai di sana, kemungkinan makan. Itu bukan tamak, Pak. Tahu tamak ya? Bukan tomak, ngarap sesuatu, ngayal sesuatu. Bukan. Karena kita udah biasa dengan dia, kita percaya dengan
dia. Mesti kalau ke rumah mesti ada makan. Kalau nggak ada, ya dicarikan. Itu saking dekatnya seseorang, saking percaya seseorang dengan orang yang lain. Jadi ini para ahli hadis, pensarah hadis memaknai apa yang dilakukan Nabi seperti itu. Gitu Pak ya. Intinya Nabi ngajak Abu Bakar dan Umar, ayo datang ke sahabat ini. Itu sahabat dari kalangan Ansor, tapi ternyata tidak ada di rumahnya. Nah, kemudian falamma ra'athul mar'atu qalat. Falamma ra'athu al-mar'atu qalat. Nah, ternyata istrinya ada di rumah. Istrinya melihat Nabi. Nah, karena melihat Nabi, senang Pak. Marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Apa artinya marhaban? Selamat datang, tempat kami luas, gampangnya gitu Pak. Silahkan, nyaman, bukan ngambil sendiri Pak. Silahkan dapat kenyamanannya, anggap aja seperti rumah sendiri, bukan rumah orang lain, walaupun aslinya memang rumah orang lain, seolah-olah seperti rumah sendiri. Marhaban. Jadi hatinya itu lapang, rumahnya juga lapang. Senang lihat, apalagi yang datang Nabi. Wa ahlan, anggap aja seperti keluarga sendiri. Rumah sendiri, keluarga sendiri. Marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Nabi pun bertanya, si fulan di mana? Qalat dhahaba yasta'dhibu lanal ma. Oh ya Rasulullah, dia pergi untuk yasta'dhibu lana al-ma. Sta'dhib itu ya apa namanya? Intinya mengambil air. Mengambil air, lagi nyari air untuk kami ya Rasulullah. Air tawar yang siap untuk dinikmati di rumah, untuk dipakai di rumah, di antaranya untuk diminum. Nah, ini pelajarannya apa? Ketika ada seorang istri di rumah, suaminya nggak ada tamu, ya. Jadi ada tamu, boleh nggak nerima tamu? Boleh nggak Pak? Ya, boleh. Jadi jawazu idnil mar'ati fi dukhuli manzili zawjiha liman alimat ilman muhaqqaqat annahu la yakrahu. Jadi seorang istri boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya, tapi dengan syarat dia tahu dengan ilmu yakin, hakul yakin, suaminya tidak membencinya. Mana ada orang benci sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tadi dia bilang marhaban ahlan, marhaban wa ahlan. Kalau bahasa kita marhaban ahlan wasahlan. Ya, bihaitsu la yakhlu biha al-khalwah al-muharramah. Tentunya tidak terjadi yang namanya khalwat yang diharamkan. Itu Pak ya. Jadi seorang istri boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya, tapi dengan syarat dia yakin betul alimat ilman muhaqqaqan. Dia tahu betul suaminya tidak akan membencinya. Dan tidak terjadi di situ yang namanya khalwah. Berikutnya, pelajaran berikutnya adalah ya, istihbabu ikramid dhaifi. Anjuran kita memuliakan tamu. Jadi sebagai muslim, Pak, kalau ada tamu ya dimuliakan. Tunjukkan rasa senang kita. Apalagi yang datang ke rumah adalah orang yang mulia. Sampai ada ungkapan, Pak, yang namanya rumah itu, Pak. Yang namanya rumah itu tidak menjadi terhormat kecuali kalau rumah itu ramai dengan orang.
Orang itu siapa? Ya tamu. Tamu siapa? Ya tamu keluarga, tamu tetangga. Jadi jangan sampai rumah kita itu sepi, Pak. Jangan sampai rumah kita itu apa ya? Cuma kita yang ninggali gitu. Ada tetangga yang datang. Oh, berarti kita itu ada komunikasi, ada hubungan dengan tetangga. Jangan rumah kosong, sepi, yang ninggali kita sendiri, sibuk dengan diri kita sendiri. Nggak ada saudara yang datang, nggak ada tetangga yang datang, nggak ada teman yang datang. Kenapa? Karena rumah itu menjadi berkah di antara dengan adanya tamu. Dengan adanya tamu kita bisa ikramut dhaif, kita bisa memuliakan tamu. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu puasa nggak habis-habis puasanya. Siang puasa, malam qiyamul lail. Ketika siang hari puasa, rumahnya ditutup terus. Itu Abdullah bin Amr bin As, Pak. Rumahnya ditutup terus. Sampai kemudian kerabatnya pada komplain ke Nabi, ya Rasulullah, kami mau main ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As, tapi rumahnya tutup terus. Sebenarnya komplainnya banyak, diantaranya itu, kita fokus di situ. Maka Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As, ditanya, kenapa kamu tutup rumahmu? Karena saya suka puasa ya Rasulullah. Karena kalau saya buka pintu, berarti saya harus apa, Pak? Nerima tamu, menyediakan hidangan, dan saya dianjurkan untuk menemani si tamu. Jadi nggak puasanya? Ya nggak jadi, Pak. Menemani tamu, makan, minum, batal puasanya. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, wali ahlika, untuk keluargamu, alaika haqqo, wa inna li ahlika alaika haqqo. Keluargamu punya hak. Kok pintu ditutup terus itu gimana? Tutup terus. Kasusnya malam hari qiyamul lail terus, istrinya juga nggak dapat haknya. Nah, ini nggak boleh. Makanya kata Rasulullah, mereka semuanya punya hak. Sholat malam boleh, tapi jangan sepanjang malam. Puasa boleh, tapi puasa ada batasnya. Itu kan terjadi negosiasi itu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya apa, Pak? Dianjurkan puasa seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, supaya saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya boleh dan bisa silaturahim. Ini, Pak, ya. Jadi jangan sampai rumah kita sepi, jangan sampai kosong, dan jangan sampai kita nikmati sendiri. Keberkahan rumah kita adalah ketika ramai dikunjungi orang. Bukan berarti terus ramai gitu, bukan ya. Artinya ada yang datang. Nanti ada amalan yang keluar. Ikramu ad-dhaif, memuliakan tamu. Pelajaran berikutnya, jamarahumullah, jawazu sima'i kalam ajnabiyah wa muraja'atiha al-kalam lil hajah. Jadi bolehnya mendengar suara orang lain, artinya bukan mahram, boleh mendengar suara seorang perempuan. Dan seorang perempuan pun boleh membalas apa yang kita omongkan. Artinya apa, Pak? Berarti suara perempuan bukan aurat. Yang penting suaranya jangan apa, Pak? Mendayu-dayu. Bahasanya suaranya jangan merayu. Itu di surat apa itu? Bahasanya apa? Khudu' ya. Khudu' bil qaul. Jadi jangan bahasanya kelembutan gitu ya. Karena kalau kelembutan membuat orang lain apa, Pak? Timbul syahwatnya,
Nah, itu yang jadi masalah. Jadi aurat itu kalau suaranya kayak begitu, Pak. Jadi kalau istri Bapak suaranya kok melembut, jangan kasih kesempatan banyak ngomong sama pria. Gitu ya. Karena suaranya jadi aurat. Nah, kalau perlu suaranya jadi laki gitu ya. Tegas gitu ya. Jangan melambai-lambai gitu. Karena orang laki-laki itu banyak GR-nya gitu, Pak. Tahu GR ya? Hah? Ngerasa gitu. Ngerasa orang lain suka padahal enggak gitu. Itu namanya GR, Pak. Baper ya, kebawa perasaan. Baik, zaman Rasulullah. Kemudian nah, setelah itu Irja al-Ansari fanadhar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Nah, datanglah si sahabat Ansar tadi dan melihat Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhuma. Tsumma qala alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah ma ahadun al-yauma akrama adiyafan minni. Tidak ada yang lebih mulia dari siapapun kecuali saya ya. Kenapa? Karena ada tamu mulia datang kepadaku. Jadi tidak ada yang lebih mulia. Ya. Ma'ahadun al-yawma akram adiyafan minni. Tidak ada seseorang yang mendapati tamu yang lebih mulia hari ini melebihi saya. Artinya saya kedatangan tamu yang mulia. Nah, ini pelajarannya adalah istihbab izharu as-surur wal farah wal qawli bilhamdillah bimaji'i ad-dhaif. Dan itu adalah nikmat. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi ketika ada tamu yang datang, maka yakini itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Makanya ucapkan alhamdulillah dan tunjukkan bahasa sahabat tadi ini namanya Abu Nuaim. Namanya Abu Nuaim. Sahabat ini gembira sekali. Nah, sebagai seorang tuan rumah begitu. Jangan sampai ada tamu datang, waduh. Udah gitu ya. Nggak nyaman, nggak senang. Kalau ada tamu datang, tunjukkan alhamdulillah. Silahkan. Siapkan air, siapkan jajanan. Mau minum apa-apa. Nah, kayak di warung ya. Mau air putih, teh, kopi gitu ya. Kalau orang Indonesia pinter, Pak. Sebelum makan air putih, setelah makan kopi gitu ya. Ya, jadi jazakumullah, jadi tunjukkan rasa senang kita. Gembira kita karena ada tamu. Lebih-lebih kalau ada orang yang lebih mulia lagi. Ucapkan alhamdulillah. Baik, berikutnya fantalaqa faja'ahum bi'idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Nah, kemudian si Ansori ini, sahabat Ansor ini keluar. Kemudian datang dengan bi'idkin, satu gantang kurma, standan kurma. Di situ ada kurma yang setengah matang, ada yang sudah matang, ada yang masih muda. Rutab itu kurma muda, Pak. Warnanya apa, Pak? Kurma rutab itu kuning ya, kuning yang bisa dimakan itu, yang krenyes-krenyes. Itu belum jadi tamer, Pak. Tamer itu kurma yang coklat-coklat itu, yang sudah matang siap makan. Kalau yang setengah matang namanya buser. Jadi buser setengah matang, tamer sudah matang. Kalau belum masih muda namanya rutab. Belum matang, masih muda, rutab. Kalau ada rutab warnanya coklat, itu bukan rutab, itu merek kurma itu ya, warnanya coklat.
karena azan ada tambahan sedikit lagi. Kita dengar azan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, jamrahukumullah, dari yang kita sampaikan tadi. Jadi kemudian sahabat Ansor ini menyiapkan setandan kurma. Di situ ada 3 macam kurma. Jadi ada yang sudah matang, ada yang masih muda, ada yang setengah matang. Ini pelajarannya apa, rahimakumullah? Yumkin an yuqaddama lidhaifi ma yakunu kiran lahu. Intinya ketika ada tamu, maka sangat dianjurkan sekali kita untuk menyiapkan kiron lahu. Kiron itu artinya hidangan. Intinya ya bisa minuman, bisa makanan, urufnya bagaimana. Yang penting tidak ada yang namanya israf, berlebih-lebihan. Berikutnya, pelajaran yang lain, istihbabu taqdimil Fatihah 'alal khubz wal lahm wa ghairihima. Yang dihidangkan ini tadi adalah buah. Itu dianjurkan kita menghidangkan buah sebelum makan berat. Roti kah atau daging kah? Nah, nanti belakangan, Pak. Artinya ya buah-buahan itu didahulukan. Karena ternyata buah-buahan itu lebih cepat untuk dicerna, lebih mudah dicerna. Kalau nggak segera, kalau nasi duluan, Pak, daging duluan, kemudian buah belakangan, dia busuk duluan. Karena nunggu nasi, nunggu daging. Nah, ini subhanallah. Ini secara kedokteran atau ilmu gizi. Kemudian jawazu al-jam'i baina ta'amaini fa aktsar. Nah, ini nanti ya habis ini. Nah, kemudian faqala kulu. Ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, silahkan dinikmati. Kemudian wa akhadhal mudiyah. Sahabat ini mengambil pisau. Nah, Nabi tahu kalau ngambil pisau, ya bahasa kita bukan pisau, Pak, golok gitu ya. Kalau ngambil golok itu mau apa kira-kira? Mau motong ternak. Nah, itulah. Kalau orang Arab makannya bukan ayam, Pak, daging. Fantalaqa faqala lahu Rasulullah sallallahu iyyaka wal halub. Sahabat, jangan nyembelih binatang yang sedang menyusui. Oh, subhanallah, Pak. Nabi bahasanya gitu, Pak. Yang menyusui jangan dipotong. Kenapa? Kasihan anak-anaknya. Jadi pesan Nabi gitu, jangan potong itu, potong yang kosong, yang tidak ada anak, nggak ada tanggungan, yang disusui oleh ibunya. Kemudian fadzabaha lahum, disembelih, ya cerita singkatnya sudah dimasak. Kemudian fa'akalu minasyati, mereka semua makan kambing, wa min dzalikal irki, dan juga kurma tadi, wa syaribu, dan minum. Falamma an syabi'u warawu qala. Nah, ketika sudah kenyang, ketika sudah hilang hausnya, nah ini bahasanya sudah kenyang, Pak. Ketika Nabi sudah kenyang dan hausnya hilang, nah nanti muncul sabda berikutnya. Nah, pelajarannya apa? Jamrakumullah. Yang namanya mengumpulkan makanan, boleh enggak? Artinya banyak variasi makanan, itu boleh apa tidak? Nah, kalau di sini tadi macam-macam kan? Ada buah, ada daging, ya. Artinya boleh, ada air. Jadi jawazu al-jam'i baina ta'amaini fa aktsar. Satu makanan atau 3 variasi, 2 variasi silahkan. Walaupun sebagian salaf tidak tidak berkenan gitu ya. Kemudian berikutnya jawazus syab' minal halali.
selama ini kan mungkin kita dengar makan kenyang itu enggak boleh, ya kan? Tapi teks hadisnya ketika mereka sudah kenyang, berarti Nabi juga kenyang, Abu Bakar juga kenyang, Umar juga kenyang. Maka para ulama mengambil kesimpulannya. Jadi jangan lihat hadis satu saja Pak ya. Inilah enaknya kalau kita baca syarah hadis. Kok Nabi kenyang? Kok Abu Bakar kenyang? Kok Umar kenyang? Kata Nabi nggak boleh makan kenyang-kenyang. Ya nggak? Nah, para ulama mengatakan jawab syab'i minal halal. Boleh kenyang dari makanan yang halal. Adapun ya terkait dengan tidak diperkenankannya atau makruhnya kenyang itu dibatasi. Batasannya apa? Kalau kenyangnya kenyang terus-terusan. Nah, itu Pak. Jadi kenyang yang mudawamah. Jadi kenyang itu tidak boleh kalau alal mudawamah. Setiap makan kenyang. Itu yang tidak boleh. Sesekali Bapak makan kenyang boleh. Di antaranya Nabi ketika makan dari sahabat ini tadi, beliau sampai kenyang. Gitu ya. Nah, ujung hadis ini Nabi berkomentar setelah kenyang, setelah dahaganya hilang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, latus alunna an hadzal na'im yaumul qiyamah." Demi Allah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalian akan ditanya tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Bayangin Pak, perut sudah kenyang, haus sudah hilang, tiba-tiba ada sabda beliau seperti itu. Ingat ya, nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajakum min buyutikum al-ju', yang membuat kalian keluar dari rumah kalian adalah rasa lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Dan tidaklah kalian pulang ke rumah kalian kecuali setelah merasakan nikmat ini. Setelah nikmat ini kalian rasakan. Jadi bahasa beliau seperti itu, Pak. Cuma para ahli hadis mengatakan bahwasanya soal di sini bukan soal mempertanyakan dalam artian mencela, bukan, tapi justru izharu at-tafaddul. Pertanyaan Allah itu justru menunjukkan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka, wat tamannun, dan minnah yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini ya dari Rasulullah SAW, yang disampaikan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini masih ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kondisinya bagaimana Pak? Nabi SAW, begitu juga para sahabat Abu Bakar dan Umar, ketika ada makanan yang dihidangkan maka mereka nikmati, tapi tetap selalu ingat kepada Allah. Akan ditanya. Nah, ini sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Makanan ada terus. Kalau Nabi tadi kan aslinya lapar, nggak ada. Tapi kemudian dapat nikmat. Itu saja bersyukur. Dari nggak ada menjadi ada. Dan kemudian menikmatinya. Dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Begitu banyak orang yang makanan tersaji terus di meja makannya. Variasi makanannya selalu ada. Minimal lauk itu bisa 3-4 ya. Ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada daging, ada ikan.
kok masih nggak ingat Allah, itu keterlaluan. Itu sudah kelewatan. Nabi saja yang lama nggak makan, kemudian makan, maka selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang biasanya begitu Pak ya. Kalau nikmat diluaskan, orang itu suka lupa. Memang agak berat kalau orang diuji dengan nikmat. Tapi sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya adalah orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam kondisi mereka susah, kondisi kurang, mereka tidak pernah mengeluh. Jadi Nabi itu uangnya banyak, hartanya banyak, tapi nggak pernah menikmatinya. Justru yang menikmati adalah orang-orang yang di sekitarnya. Orang masakin, yatama, sahabat-sahabat yang miskin, para tadi ya, tamu, orang yang butuh, orang yang kepepet, banyak sekali. Makanya Nabi hidupnya seperti itu. Tinggal bisa nggak kita meniru seperti itu? Kita pengennya cukup terus gitu ya. Bagaimana rumah ini penuh terus makanan? Kalau Nabi kan enggak. Subhanallah. Kalau begitu Nabi kaya apa miskin jadinya? Kaya Pak. Karena yang di dalam dikeluarkan semua. Dan itulah harta yang sesungguhnya. Kalau kita nikmati sendiri, itu tadi. Habis kita sendiri. Kalau makanan dimakan jadi kotoran, minuman jadi kotoran, kalau pakaian jadi rusak. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, itulah yang sesungguhnya. Jadi di sini dapat rahasianya kenapa sering kosong rumah Nabi dari makanan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Sudah terlalu ini ya? Cukup ya? Kita cukupkan. Ya, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.